Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pertama saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan kepada saya di malam hari ini bisa ada di hadapan Bapak Ibu untuk yang onsite dan juga Bapak Ibu yang menonton via Zoom atau streaming YouTube. Puji Tuhan, dalam kesempatan kesaksian, saya singkat saja Bapak Ibu. Nama saya Ita Astriani, saya biasa dipanggil Ita atau Astri oleh teman-teman kuliah saya. Ya, saya ini berlatar belakang dari keluarga Muslim. Ya, saya terlahir dari keluarga Muslim, anak pertama dari 2 bersaudara. Dan situasi menjadi sedikit menarik, Bapak Ibu sudah terkasih, karena saya ini menerima kasih karunia Tuhan. Saya satu-satunya saat ini dalam keluarga besar saya yang Kristen, puji Tuhan. Tetapi ada cerita unik di balik ini semua, dan saya percaya Bapak Ibu sudah terkasih, menjadi pengikut Kristus itu pasti ceritanya nih tidak plain, tetapi sangat very dynamic, sangat dinamis. Saya menerima Tuhan Yesus, mendapatkan kasih karunia keselamatan itu bukan mungkin kalau Bapak Ibu sudah terkasih biasa suka mendengar di luar sana teman-teman kita yang secara visual atau audible mereka langsung merasakan kehadiran Tuhan gitu ya. Tetapi saya ini prosesinya dengan satu pencarian, saya mencari tahu, dan memang tidak tiba-tiba saya mencari tahu seperti saya gimana gitu ya, tidak. Jadi ada satu proses lucu. Saya punya sahabat saya ini seorang seperti kayak Kristen yang saleh gitu ya. Saya ini orangnya tomboy, jadi teman-teman saya kebanyakan pria, dan salah satu teman pria saya ini dia sering ke gereja, dan ini menarik karena saya suka hangout sama kawan-kawan pria saya, termasuk kawan saya yang saleh ini ya. Dan setiap kali mau pergi saya selalu menunggu dia selesai bergereja. Nah, menariknya gerejanya kawan saya ini, Bapak Ibu sudah terkasih, itu tidak di bangunan gereja seperti yang saya pahami. Dari saya kecil tuh saya yang tahu yang namanya bangunan gereja itu bangunan dengan salib yang besar. Tetapi kebetulan kawan saya ini bergereja yang bertempat di salah satu ruangan hotel di Jakarta. Saya semakin bingung dengan orang-orang Kristen ini ya. Mereka ini aneh gitu. Bersembahyang atau berdoa di tempat-tempat yang kalau saya punya bangunan yang jelas untuk saya berdoa. Tapi ini kawan saya, anyway, dalam satu perjalanan cerita ini karena waktu yang sangat singkat, kawan saya ini bilang gini sama saya, daripada lo nunggu di coffee shop, daripada lo nunggu gue, mendingan lo mau nggak datang? Ini kebetulan ada pendeta yang oke lah untuk kamu dengerin, dia bilang kayak gitu sama saya. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, saya ini karena saya ini memang sampai sekarang juga kelihatan outlooknya tomboy ya, Bapak Ibu ini sudah lumayan pakai stocking, pakai rok gitu ya, karena saya habis kerja jadi harus pakai ini. Nah, saya merasa tertantang dengan ajakan dari kawan saya. Jadi saya sudah punya pikiran yang standar pada saat itu dan dalam iman saya saat itu, bahwa ini kebiasaan orang-orang Kristen mau ngeristenin orang-orang seperti saya. Jadi mereka mulai bawa saya mau ngajak-ngajak, mau ikut ini ikut itu, tapi I'm okay with that, karena saya merasa tertantang. Bapak Ibu sudah terkasih, saya merasa oh kamu mau kristenkan saya, dan you know what, kamu gak akan bisa kristenkan saya. So saya menerima tantangan itu dengan sebenarnya aslinya sakit kepala, karena saya takut sekali Bapak Ibu sudah terkasih untuk masuk ke satu ibadah gereja. Dan karena ini sifatnya menantang gitu ya, maksudnya dia gak menantang, jadi teman saya ini gak ayo itu gimana, enggak. Tapi saya merasa tertantang untuk Anda pikir Anda bisa membuat saya Kristen dan saya takut gitu masuk ke gerejamu gitu ya. Saya enggak, Bapak Ibu sudah terkasih. Jadi saya masuk, dan tentu saja pada saat saya my first step in to that room gitu ya, saya benar-benar berdoa enggak amin-amin dengan iman kepercayaan saya. Semua doa saya bacakan karena saya tahu one step in itu sudah menjadi satu dosa yang luar biasa menakutkan ya dalam iman saya saat itu. But anyway, saya tetap masuk dan saya mengikuti kegiatan bergereja kawan saya, dan saya mendengar Bapak Pendeta itu oke, fine, it's very easy, maksudnya nggak terlalu complicated seperti saya bayangkan, I'm okay with that. So what? Saya nggak takut dengan ikut ke gereja Anda gitu ya. Dan ini terus berulang ya, kebetulan dengan Bapak Pendeta atau hamba Tuhan yang berbeda-beda yang saat itu cukup komunikatif dengan jemaat, dan
satu waktu ini yang benar-benar menjadi satu hal yang membuat saya shock, di mana saya mendengar hamba Tuhan yang saat itu berbicara di atas mimbar. Bapak Ibu, waktu saya mengikuti ibadah saat itu bukan seperti kita mengikuti ibadah saya seperti tadi yang sukacita, tanek, konsentrasi, fokus, no ya. Jadi kalau orang berdiri saya duduk, orang duduk ya saya lebih duduk lagi gitu ya. Apalagi kalau telewat saya nggak mau ini yang namanya tangan saya memberikan bahkan satu koin pun ke dalam kantong. Jadi itu benar-benar saya cuma hanya untuk formalitas, saya berani untuk ada di antara orang-orang Kristen saat itu. Nah, singkat kata saya mendengar satu khotbah dan Bapak pendetanya saat itu yang berkhotbah yang ada di atas mimbar itu ternyata mantan muslim, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus. Saya waktu itu, ini medio tahun 2000-an, jadi YouTube juga tidak terlalu hits ya. Saya shock setengah mati, saya shock. Ternyata Bapak pendeta itu tadinya Islam sama seperti saya dan dia benar-benar on fire, menceritakan tentang Kristus, menceritakan tentang kebenaran gitu. Dan saya benar-benar menganga, mulut saya kaget, ini ada orang kok kayak begini ya, dia ini siapa? Dan saya tidak berhenti di situ Bapak Ibu, selesai ibadah saya minta teman saya untuk mencari tahu siapa itu Bapak Pendeta. Dan setelah tahu Bapak Pendeta itu siapa, ternyata beliau adalah almarhum Bapak Junaidi Salat. Saya mulai penasaran mencari tahu beliau ini siapa, dan itu bukan satu perjalanan yang singkat Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, tetapi saya melalui satu pencarian dan di sini saya percaya inilah Roh Kudus bekerja di dalam kita. Waktu kita itu membuka hati untuk mencari tahu, maka Roh Kudus itu akan bekerja luar biasa dan membuat ini semua menjadi lebih dahsyat Bapak Ibu saya terkasih. Jadi memang di dalam kekristenan itu ada bagian kita yang harus kita lakukan. Jadi itu adalah nonsen kalau kekristenan itu hanya just give. Oke, it is gifted from God, ini granted dari Tuhan. Tetapi ada bagian kita untuk menghidupi ini semua Bapak Ibu saya terkasih. Amin. Gak ada yang kita harus diam saja and then that's it. Saya menerima kasih karunia, saya menerima keselamatan and that's it. No, bagian saya adalah mencari tahu. Saya mencari tahu Bapak Ibu. Di tengah kebingungan saya tanya sama kawan saya. Kalau saya tanya sama kawan saya gak terlalu percaya. Karena saya punya modal di kepala saya, dia akan mengkristenkan saya. So I don't believe him, I don't believe them. No, I don't believe the Christian friends yang saya punya saat itu. Saya mencari tahu, singkat kata, akhirnya saya bertemu dalam satu komunitas saat itu di medio tahun 2000 sekian itu. Saya mulai datang ke komunitas persekutuan doa yang jemaatnya kebanyakan mantan muslim. Saya masih dengan iman saya terbingung-bingung ini orang-orang dari mana datangnya. Lalu gilanya saya tahu bahwa saya ini cukup gila di tengah tantangan dari kawan saya mungkin atau kayak saya punya ego ya. Tapi saya benar-benar mencari tahu ini kok begini ya kekristenan. Dan saya terus dalam pencarian kekristenan saya itu, kekristenan ini apa sih? What is this all about? Who is Lord Jesus gitu loh. Jadi kalau setiap ada pujian yang ada kata Tuhan Yesusnya, itu saya langsung kuping itu kayak aduh sakit. Maksudnya saya nggak nyaman. Tetapi kalau ada lagu ini dulu ada lagu pujian na 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 na, kalau nggak salah itu seluruh lagunya nggak ada kata Yesus. Haleluya ku memujimu Tuhan. Itu saya nyanyi sambil oke lah. Tapi kalau begitu lagunya Hillsong, Jesus I believe in you. Aduh Tuhan, saya ada di sebelah mana ini dari ruangan ini? Saya nyesel gitu, maksudnya udah ada di tempat ini gara-gara teman aku nantangin dengerin khotbah gitu ya. But anyway, dalam pencarian saya itu dan tidak mudah, akhirnya ini singkat kata beberapa waktu saya mencari tahu ada satu turning point di mana saya mulai senang berdoa secara orang Kristen berdoa, Bapak Ibu sudah terkasih. Itu unik buat saya. Saya sholat, saya TK-nya dari kecil saya ini memang dididik sama orang tua saya karena saya satu-satunya perempuan. Adik saya 2 laki-laki, itu memang keluarga saya khususnya ibu saya membawa saya untuk menjadi seorang wanita muslim yang baik, yang seturut dengan apa yang menjadi kerinduan orang tua ya saat itu umumnya. Nah, jadi saya ini mulai senang gak tahu kenapa berdoa dengan tangan mulai seperti orang Kristen gitu ya. Saya mulai dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi kalau ada kata Tuhan Yesus agak berhenti dikit Bapak Ibu. Ya, itu nama yang ajaib, nama yang luar biasa dan ya dan amin. Jadi kalau ada kata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berhenti. Gitu. Tetapi kalau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku jalan terus. Nah, tetapi ada yang menarik dari ritual-ritual kecil di kamar saya yang saya lakukan, ada yang namanya ini loh, this is the one and only that we only have it in Jesus Christ.
damai sejahtera, amin. Ada damai sejahtera, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus dong. Itu yang gak pernah, rasanya mungkin ini terlalu berlebihan, tetapi kalau ada anak-anak Tuhan, kita semua yang KTP-nya Kristen, karena kalau enggak KTP-nya penting enggak Kristen gitu ya, dan tidak merasakan damai sejahtera, that's very unique. Saya bingung ya, karena waktu saya berdoa secara imannya kawan saya ini yang Kristen, kenapa ada rasa peace in me, peace in my mind, and somehow saya jadi menikmati berdoa sambil duduk. Saya tidak harus melakukan liturgi apapun, hanya tinggal duduk berdoa, mau sambil tiduran ya berdoa, suka-suka saya gitu kan. Dan singkat kata Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, tahun 2005 akhirnya saya menyerahkan diri saya dibaptis gitu ya. Tentu saja Bapak Ibu sudah terkasih, sebagaimana kita sama-sama tahu dalam Alkitab kita, dalam Injil Lukas, bahwa ikut Tuhan Yesus itu pasti yang namanya pikul salib. Gitu ya. Jadi saya tidak merasa terlalu bagaimana kalau dalam kesaksian misalnya saya menceritakan bagaimana keluarga saya automatically Bapak Ibu sudah terkasih anak perempuan satu-satunya, anak pertama pula gitu ya. Dan menjadi istilahnya orang tua saya murtad gitu. Jadi saya ini murtadin gitu ya pastinya. Perlakuan mereka tentu saja standar ya. Tidak ada yang secara willingly gitu, ridho gitu ya, melepaskan anaknya untuk melepas keyakinannya, tidak. Tetapi Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, the point is bukan saat bagaimana saya menghadapi tantangan pergumulan dengan salib itu, dan memang itu ya dan amin, ikut Kristus, ikut Tuhan ya pikul salib. Yang menarik buat kita semua adalah setelah menjadi pengikut Kristus, so what's gonna happen in your life? What's gonna happen in your life? Are you gonna change or not? Anda akan berubah atau tidak? Because Galatia 2:20 katakan bahwa hidupmu bukan kamu lagi tapi Kristus dalammu. So what's the point? Nah itulah yang menjadi turning point saya. Saya ini bekerja di saya bekerja di bidang hukum, Bapak Ibu sudah terkasih, dan salah satu kebiasaan unik saya yang saya sangat tidak banggakan Bapak Ibu, dan ini kalau ada anak-anak muda Gen X di sini atau Gen Y, kalau aku saya Gen Pepsi Cola nih, jadi tahun berapa tuh Pepsi Cola tuh. Anyway, saya ini perokok berat, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, tampilannya emang lucu, tetapi saya ini badung banget deh saat itu ya, pada waktunya itu badungnya minta ampun. Tidak ada tempat dalam tas saya, di mobil, kalau di mobil nih Anda bayangkan Bapak Ibu ya, di mobil itu semua yang ada lokernya, mau dari sisi pintu kanan, pintu kiri, pintu kanan pasti, di bawah dashboard ya, kompartemen di bawah dashboard, itu pasti ada rokok saya. Saya itu kalau nyetir meskipun imut-imut tapi kayak mamang-mamang. Kalau di tol, karena rumah saya harus melewati tol. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus. When Jesus in me, what's gonna happen dengan bad habit saya? Saya kadang suka begini ya. Ini tidak ada di sini, tidak ada di jemaat di sini, tidak ada. Itu jauh di luar sana di antah berantah. Senang sekali mendengar kesaksian. Kalau menurut saya seorang Ita, begitu saya mendengar kesaksian seseorang, ya memang itu akan membantu menguatkan saya. Tetapi habis itu bagaimana dengan saya? What do I have untuk kesaksian hidup saya buat Anda? Maksudnya Anda di sini khususnya orang tua saya, keluarga saya, dan lingkungan saya. When Jesus in me, when Jesus in us, Galatia 2:20, maka ada perubahan Bapak Ibu. Mulailah saya ini, kalau yang namanya berhenti merokok itu tidak cuma wal niat, tetapi memang sungguh-sungguh in the name of Jesus help me Lord, saya mau cut off ini kebiasaan buruk. Jadi saya punya anak buah ini, saya punya tim, bukan anak buah lah ya, tim. Anak buah, ada bapak buah, ada ibu buah, nggak ada. Jadi ini saya punya teamwork, pria semua ya, kebetulan ini teamwork saya ini pria semua, mereka kebetulan juga para advokat muda gitu ya, mereka teamwork gitu, kami teamwork. Itu kalau pergi dinas sama saya, mereka tahu nih kalau saya satu mobil sama mereka nggak ada yang boleh merokok di mobil. Kalau mau merokok kepalamu keluar, saya bilang kayak gitu. Karena apa? Saya menjadi orang yang anti rokok. Dan itu saya lakukan benar-benar tuntas, tak. Amin, amin. Jadi kalau di dalam Kristus itu nggak ada mustahil. Jadi kalau ada bilang nggak bisa, itu emang nggak mau, nggak mau. Dan kalau buat saya tantangan saya gini, hidupnya Ita setelah menjadi Kristen itu apa sih? Nah ini yang buat saya does matter for me, does matter for me. Makanya saya
saya minta sama suami saya untuk mengingatkan berapa menit lagi tersisa gitu, Mas Bro. Oh 5 menit, ya ampun Tuhan, oke. Karena saya tuh selalu on fire rasanya kalau sudah kayak gini ya. Singkat kata Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, hidup kita adalah modal penginjilan yang paling efektif. Amin. Waktu Tuhan bilang dalam Injil Matius 5 ayat 13-16 bahwa kita ini adalah demikianlah hendaklah kamu menjadi terang dan garam. Dia itu Tuhan Yesus tidak minta kita menjadi terang dan garam lokal sifatnya. No. Jesus asked us for more and wide and luas jangkauannya Tuhan itu. Karena Tuhan tuh misinya tuh luas. Makanya puji Tuhan, sukacita saya kita ada dalam satu komunitas yang visinya adalah misi. Ya memang Tuhan belum izinkan saya untuk kesempatan seperti Bapak Ibu sudah terkasih yang sudah sampai kemana-mana ya. Saya mungkin harus banyak belajar dari Bapak Ibu yang sudah pengalaman misi ke dalam ya. Tetapi dalam keseharian saya berusaha untuk terus bisa menjadi itu. Praktek firman menjadi terang dan garam. Dan dalam kisah para rasul 1 ayat 8 dikatakan jika Roh Kudus yang kita terima pada saat kita terima keselamatan kasih karunia ada dalam ibu, bapak dan saya, maka kita diberikan kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus di mana Bapak Ibu sudah terkasih? Yerusalem, Yudea, Samaria, and then ujung bumi. Amin, amin. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih nggak usah pusing. Saya misalnya jangankan Bapak Ibu saya aja belum sampai namanya ke Papua gitu ya, belum sampai. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu punya paket masing-masing untuk setiap daripada kita. Amin. Ada paketnya. Pertanyaannya, Anda cukup peka nggak dengan paket dari Tuhan? Are we pretty sensitive or not? Do we know about it? Berdiri di atas mimbar adalah satu anugerah kemurahan Tuhan. Tetapi lebih penting daripada itu, aslinya saya di rumah. Aslinya saya bagi suami saya, asli saya bagi sahabat saya juga ada sahabat yang juga baru datang, ini satu pelayanan luar biasa. Jadi Tuhan izinkan setelah saya menerima Kristus dalam perjalanan yang tidak mudah pastinya Bapak Ibu, dan jangan cengeng, saya maksudnya gini, jadi orang Kristen kok gini ya? Ya dulu awal-awal saya memang ya kayak sinetron. Saya punya kesaksian dan puji Tuhan sudah ada di YouTube juga bagaimana cerita saya seperti kayak sedikit sinetron. Saya menikah tanpa keluarga, itu lucu-lucu gitu. Akhirnya sekarang bisa ketawa ya. Dulu sih nggak bisa ketawa Bapak Ibu ya. Sekarang sih bisa oke lah hai gitu. Anyway, Tuhan bawa saya dalam satu perjalanan iman bersama teman-teman dalam pertumbuhan rohani saya, sampai saya juga diberikan kesempatan bersama teman-teman. Kami ada satu kumpulan teman-teman, satu ministry kecil untuk kami melayani jiwa-jiwa warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Jadi kami rutin, ya itu berikan hormat kemuliaan untuk Tuhan Yesus dong. Tuhan dahsyat ya. Jadi kita sudah secara reguler melayani warga binaan, jemaat-jemaat warga binaan ada di beberapa lembaga pemasyarakatan di Jakarta, dan kami percaya itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Kristus in us, amin, Kristus di dalam kita, amin. Jadi kalau itu bisa terjadi kepada saya yang terus sampai sekarang ini saya masih belajar, saya tahu saya ini hanya botol kosong yang harus siap terus diisi gitu ya, dan kiranya Bapak Ibu sudah terkasih juga sama-sama kita berkompetisi di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.